A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bu? Ya. Udah pada masak belum? Udah pada nyuci baju belum? Ada yang teriak belum, enak aja. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya Bu. Bu, dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Tidak lupa mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Bu, pernah nggak denger gosip? Wah, biasanya nih ya, ini ada tetangga yang mengalami KDRT. Pernah nggak Bu? Nah, ya, ada yang dapat KDRT-nya dari suaminya. Ya, ada juga Bu, suami yang dapat KDRT dari istri. Ada nggak Bu? Banyak. Ini saya ketawa bukan apa-apa, tapi benar Bu, ada yang kayak gitu. Nah, kita ngomongin soal KDRT Bu ya. Tema kita adalah pembahasannya Islam solusi kekerasan dalam rumah tangga. Ini buat ibu-ibu yang mau curhat, nanti kita kasih kesempatan. Saya nggak ada bapak-bapaknya. Kalau ada bapak-bapak begitu, Ustaz, saya, istri saya. Nanti kita akan bahas dan hadir bersama kita guru-guru kita yang mulia yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan berbahagia hari ini. Izinkan saya mengucapkan salam takzim kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Kiai Haji Samsul Ma'arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sehat? Alhamdulillah Pak Kiai. Ampun. Kiai, sekarang ini Kiai singkat aja. Kalau kita ngelihat banyak orang bilang bahwa Islam itu punya pemahaman yang mengajarkan laki-laki boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kiai setuju apa enggak Kiai? Iya, itu biasanya laki-laki hanya nyari alasan saja pembenaran. Pembenaran atas nama agama, bukan kebenaran atas nama agama. Masya Allah. Baik, nanti kita lanjut. Itu sedikit aja dulu, baru kita teaser dikit. Nah, di samping beliau Kiai, terima kasih Kiai. Samping beliau hadir guru kita Ustadz Rizky Tamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ustadz. Gimana sehat ya? Alhamdulillah ya. Sehat. Ini orang Betawi luar dalam Bu. Coba ya itu. Allah, luar biasa. Betul. Betul kan? Betawi Tulen. Iya, Betawi Tulen. Jadi nggak jauh dong ya kemari ya, deket ya? Alhamdulillah tadi jalan kaki. Ya Allah, jalan kaki. Lumayan cuman. Bisa aja. Jalan kaki habis itu naik mobil. Naik mobil lagi. Ya. Emang rumah di mana? Alhamdulillah dekat sini. Ya kurang lebih 10 menit. 10 menit? Alhamdulillah. Jalan kaki apa naik mobil? Alhamdulillah jalan kaki dulu habis itu naik mobil. Iya. Ini misterius rumahnya nggak mau disebut di mana nih. Nih sebelahnya nih orang jauh nih Bu. Orang jauh yang sebelahnya. Beliau ini hadir juga sama kita, guru kita. Yaitu Ustadz Abdul Hakim Alkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur bener orang Jawa apa orang deket nih? Gimana nyebutnya Bang? Gimana nyebutnya? Iya. Alhamdulillah Bang David. Alhamdulillah sehat ya Kiai ya. Nih alhamdulillah juga baru ketemu lagi nih dengan Kiai Abdul Ma'arif ya, di acara Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan beliau juga nih. Udah pernah kesini juga ke Masjid Raya Harapan Mulia. Iya, Masya Allah. Guru-guru kita semua insya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Makasih banyak ibu-ibu. Semuanya juga pemirsa. Kita akan langsung masuk ke tema bahasan kita dan guru-guru kita nanti akan menjelaskan. Tadi sudah jelaskan oleh Kiai Samsul Ma'arif bahwa banyak yang melakukan pembenaran. Padahal sudah ada kebenaran di dalam di situ. Tapi dia malah mencari pembenaran terhadap apa yang dia lakukan. Sebelumnya saya akan ajak kita untuk menyaksikan tayangan viral berikut ini. Polisi mengamankan RN, wanita yang nekat membunuh suaminya di Pasaman Barat. Pelaku menghabisi nyawa suaminya dengan racun yang dicampur ke air minum korban. Peristiwa itu terjadi di kediaman pelaku di Sungai Awa, Pasaman Barat. Pelaku mengaku nekat membunuh suaminya karena sakit hati sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari korban.
Astagfirullahaladzim. Saya nggak berani ngomong, Bu. Ya, zaman sekarang ini pasti ada sebab dan akibat kenapa melakukan hal seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal ini, mari sama-sama. Oh, sebelumnya saya tanya dulu. Ntar sebelum kita ke guru kita, ibu-ibu ada yang mau curhat nggak soal ini? Atau mungkin ingin cerita tentang pengalaman tetangganya atau saudaranya? Silakan, silakan Ibu, boleh. Namanya siapa dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Curhat dong wabarakatuh. Pak Ustadz. Siap. Saya Ibu Nunu dari MT Harapan Mulia. Ya. Ya. Setelah melihat tayangan tadi, rasanya kita juga miris ya. Ya. Dan ini ada juga kisah nyata. Pernah ada kejadian tetangga ya. Itu sampai istrinya diseret-seret pakai motor ya. Karena berebut anak. Nah, pertanyaan saya, apakah kita sebagai perempuan suruh diem aja? Bolehkah kita membela diri karena terjadinya KDRT dan dilakukan oleh suami sendiri? Ya. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Islam hal yang seperti itu? Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget ya Bu ya. Silahkan Kiai Samsul Ma'arif mohon dijawab dan juga mungkin guru-guru lain bisa menambahkan. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada gambaran yang menarik. Gara-gara KDRT dari seorang suami, istri balas dendam. Pada dasarnya dalam pandangan agama, suami itu harus memperlakukan istrinya secara ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian bil ma'rufi dengan cara yang baik. Ini perintah. Mafhum mukhalafahnya kalau ilmu usul fikih atau badi' muqabalahnya kalau ilmu balaghah adanya larangan wala tu'ashiruhunna bil munkar. Ini kalimat dari saya. Sebaliknya jangan kalian pergauli istri-istri kalian itu bil munkar. Dengan cara mungkar. Apa itu mungkar? Lawannya ma'ruf. Kalau ma'ruf itu baik, kalau mungkar berarti tidak baik. Salah satu bentuk mungkar adalah kekerasan. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh pihak suami, juga bisa dilakukan oleh pihak istri. Kekerasan itu bisa berupa fisik maupun mental psikis. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya kekerasan apapun tidak diperbolehkan. Tetapi ketika kita ingin membela diri, ya harus membela diri, tapi harus yang adil. Jangan sampai membela diri melebihi batas. Seperti cerita yang tadi digambarkan di TV itu Bu ya, itu melebihi batas, nggak boleh. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang dianggap pelanggaran, kalau bisa didiskusikan dulu. Kalau sudah tidak bisa diselesaikan antara suami dan istri, boleh mengadu kepada pihak-pihak lain. Siapa misalnya Kiai? Misalnya komisi Perlindungan Perempuan. perlindungan perempuan. Tetapi sebelumnya harus ada hakam. Hakam itu wasit. Wasit dari mana? Dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi kalau bisa ngomong dulu antar keluarga. Keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan cari solusi yang terbaik. Insya Allah kalau dimusyawarahkan, insya Allah ada jalan. Baik Kiai, terima kasih banyak Kiai. Silakan
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Muka-mukanya muka calon surga semua. Amin ya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setuju apa yang dikatakan oleh guru kita bahwasannya segala sesuatu itu harus dengan tabayun. Kita tahu bahwasannya rumah tangga itu kalau nggak ada masalah, roman-romannya kalau bahasa orang Betawi, sayur asem tanpa apa? Garam. Cuman kadang-kadang kita itu kalau ada masalah, ada problem suka berlebihan. Ya, Kalau ngata kadang-kadang maaf sukanya lebih. Kalau bertindak kadang-kadang sukanya apa? Sukanya lebih. Akhirnya apa? Menimbulkan sesuatu yang seperti tadi ditayangkan. ya. Maka dari itu kita semuanya harus nyontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, udah duduk bareng, kumpul bareng. Kalau bisa bininya ngeteh, lakinya ngopi. Kalau bahasa orang Betawi, gimana ini bini? Kira-kira dilanjut apa kagak? Nah, Kan begitu lebih enak ya iya. betul. Akhirnya apa? Kalau semuanya diselesaikan dengan tabayun, dengan sesuatu yang enak, maka hasilnya akan enak. Kenapa? Kadang-kadang marah itu dimulai dari apa? Dari kurangnya kesadaran diri kita. Ya. KDRT terjadi kenapa? Gara-gara maaf, hawa nafsu kita lagi tinggi. Betul apa betul? Betul. Nafsu pengen apa? Pengen marah. Ya, makanya ketika kita saat ini mungkin ingin melakukan KDRT kepada pasangan kita, coba kita ambil air wudhu, lalu kita gelar sejadah, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu abis ngambil air wudhu yang tadinya panas jadi apa? Jadi adem. Rumah kalau kebakaran, tapi kalau belangwirnya cepat datang, kira-kira cepat berhenti nggak itu api? Nah begitu kira-kira ya Bu ya. Ya. Jadi kalau kita ada misalkan problematika dalam rumah tangga, ambil air wudhu, gelar sejadah, doa. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti apa kagak ini kira-kira? Ngerti. Alhamdulillah. Baik, makasih banyak Ustaz Rizky. Selanjutnya Ustaz Abdul Hakim, betul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga itu kata kuncinya adalah kalau laki-laki sabar. Kalau perempuan taat. Udah aman rumah tangga kita. Si laki-laki sabar, emang kadang-kadang kalau perempuan itu tuh kayak ya Bang David, emang kita kudu sabar laki-laki. Ya. Kenapa? Kalau nggak sabar, wah jadinya seperti itu tuh yang ditayangin. Jadi kita para laki-laki kudu banyak sabar menghadapi wanita. Nih pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Kita sebagai laki-laki memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Qawam. Sebagai pemimpin buat wanita. Kita kudu banyak sabar. Nah perempuan kudu banyak taat. Bu, si hidup. Masih. Ya. Ini saya punya contoh Bang David. Nah, siap. Nih di depan saya ada ibu saya. Masya Allah. Nah ibu Hajah Khadijah. Iya, 80 tahun umurnya. Masya Allah. Ya, luar biasa beliau itu. Ya yang tahu rumah tangga kan saya sebagai anak, ibu saya. Tapi beliau Masya Allah taat kepada suaminya. Ya walaupun suaminya begitu. Kadang-kadang bapak kita kan tahu sendiri. Ya kadang-kadang makan kambing Bang. Ya. Tapi beliau Masya Allah 80 tahun Allah jaga umurnya. Masya Allah. Ya. Jadi kita nih perempuan nih kudu taat. Ya. Karena taat itu insya Allah hasilnya baik. Kita miris ngelihat kejadian begini. Ini adalah simbol. Ya, rumah tangga adalah simbol negara. Kalau negara kita mau baik, rumah tangganya kudu baik dulu. Nih kita baikin rumah tangga kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini rumah tangganya insya Allah baik. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dengan kita taat kepada suami kita. Ya, dalam Islam diajarkan ya kalau mau ngapain juga izin sama
suami. Ya, mau puasa sunnah izin dulu sama suami. Karena istri zaman dulu, zaman sekarang ada kagak ya? Ya, zaman Udah meninggal, Bang. meninggal, Zaman dulu, zaman sekarang udah meninggal. Ya. Isi zaman dulu kalau nungguin suami, Masya Allah baca Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran. Suami pulang, Assalamualaikum, Sadaqallahul Azim. Waalaikumsalam. Abang senyum. Ibu, senyum. Ini kagak. Suami pulang dari jauh-jauh. Sampai rumah kepengen ketemu istri. Sampai rumah istri boro-boro senyum yang ada penampakan. Buset. Ya, kadang-kadang gak dijawab. Salam gak dijawab. Begitu buka, lu gue kirain siapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, yuk kita jadi istri yang Masya Allah, yang taat kepada suami kita, taat kepada Allah. Ya, insya Allah, ya jalani dengan sesuatu yang baik. Suami yang baik adalah suami yang senantiasa tadi kata kiai kita, ya sesuatu berbuat kebaikan selalu buat istrinya. Apalagi di bulan Rajab. Ibu. Ini kita para suami bulan Rajab banyak-banyakin baik sama istri kita. Ya pergi belanja beli emas. Senang gak ibu-ibu kira-kira? Oh. Dasar cewek matre. Uang belanja tambahin di bulan Rajab. Setuju apa gak setuju? Memang kelakuan. Ya. Jadi nih suami pulang kita sambut dengan baik. Ya kita siapin makanan. Kita siapin anduknya. Dia mau mandi kita siapin airnya. Begitu dia mau makan kita siapin makanannya. Insya Allah. Nih kalau begini caranya. Kita lihat rumah tangganya baginda Nabi SAW. Tidurnya nggak di spring bed. Minumnya juga air putih biasa. Tapi baginda Nabi SAW rumah tangganya baiti jannati. Rumahku surgaku. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu taat semua sama suami. Amin. Mudah-mudahan kita sebagai suami sabar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Makasih banyak. Alhamdulillah itu tadi guru-guru kita sudah memberikan pembukaan dari tema kita kali ini yang nanti akan dibahas lebih dalam lagi melalui kajian ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi buat pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita akan lanjut lagi. Kami akan rehat dulu sebentar, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى
فيه خيرا كثيرا أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Dan jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama tadi kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. Dan langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Samsul Ma'arif. Silakan Kiai, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Yang kami hormati host kita yang ganteng, Kiai David Kholik. Para pemirsa iNews TV, ibu-ibu semua, kalau lihat potongannya, potongan orang-orang baik semua. Amin. Tapi itu baru potongan doang. Mari kita simak kajian tafsir surah An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yahillu lakum, la yahillu tidak halal, lakum bagi kalian semua, yang tidak halal apa, antarisu, mewarisi apa yang diwarisi, an-nisaa, bekas istri suaminya, karhan, dengan cara paksa. Wala ta'dzuluhunna, juga janganlah kalian menghalangi kepada mereka, litadhabu, karena mereka hendak mengambil, biba'dzi ma ataitumuhunna, atau karena kalian semua ingin mengambil sebagian apa yang telah engkau berikan kepada istri. Ini saya ingin menyampaikan asbabun nuzulnya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, kanu, dulu orang-orang jahiliyah, idza matar rajulu kana auliya'uhu ahaqqu bimra'atihi. Ketika ada seorang laki-laki mati atau meninggal, maka ahli warisnya merasa paling berhak dengan bekas istrinya suami. Apa yang terjadi? Insya'a ba'dhuhum tazawwajaha. Kalau ahli warisnya kepingin menikahi bekas istrinya, ya dikawini saja. Bahkan tidak pakai mahar. Wa insya'u
zawajuha. Kalau mereka ahli warisnya kepingin menikahkan bekas mantan istri suaminya tadi, dinikahkan kepada orang lain, mereka akan nikahkan kepada orang lain, tapi nanti maharnya akan diambil oleh ahli waris. Wa insya'u lam yuzawwijuha. Kalau mereka ingin tidak menikahkan, tidak menikahi, dibiarkan saja sampai mati, sehingga mereka akan mengambil hak warisannya yang mestinya jatahnya istri. Yang kedua, adanya larangan bagi seorang suami yang sengaja menggantung istrinya tidak diceraikan. Tidak diceraikan, tidak diurusi. Ada enggak yang model begitu suami? Mana orangnya, Bu? Insya Allah di sini enggak ada. Jadi punya istri dicerai kagak, diurusin Kagak. Tidak dicerai, tapi sengaja. Nanti kepingin supaya sebagian hartanya bisa diambil kembali. Atau segala sesuatu yang sudah diberikan, baik itu mahar maupun pemberian suami yang lain, diminta lagi. Waduh. Padahal kalau sudah milik istri ya milik Istri. semuanya itu milik Istri. milik suami, milik Istri. itu maunya ibu. Ya. Pengen semua dianggap milik istri. Ini suami kepingin semua diambil, sekalipun itu sudah milik istri. Itu juga tidak dibenarkan, illa ayyatina, kecuali istri tersebut melakukan bifahisyatin, perbuatan yang keji. Salah satu perbuatan keji adalah istrinya berbuat selingkuh, dosa. Atau nusus. Nusus ini artinya istri melawan suami. Walaupun tidak harus begitu, kalau istri melawan suami, kewajiban suami harus menasehati dulu. Yang nomor 2, kalau dinasihati nggak mempan, ya jangan tidur bareng dulu. Jangan dikasih uang belanja dulu kalau istri melawan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perintah berikutnya harus istri itu diperlakukan dengan cara yang ma'ruf. Fa'in karihtumuhunna, kalau misalnya kalian semua nggak suka, ada nggak suami yang tiba-tiba merasa nggak suka dengan istrinya? Oh banyak, ya. Kalau nggak suka, maka perintahnya supaya sabar. Di sini dia disebutkan takdirnya adalah supaya sabar. Bisa jadi kalau suami sedang tidak suka, itu ada hikmah yang besar. Sama dengan istri, kira-kira pernah nggak benci sama suami? Sering. Jujur aja, namanya orang kadang-kadang nggak suka sama suami, pernah nggak? Ya kadang-kadang lah. Bu, ada yang teriak sering. Jujur banget. Tapi juga sabar, jangan sedikit-sedikit lempar jumrah akobah pakai piring. Piring terbang. Yakinlah. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita sukai itu ternyata mendatangkan kebaikan. Fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan kasiro. Ketidaksukaan kita kepada istri, kepada suami, itu bisa jadi akan mendatangkan hikmah, mendatangkan kebaikan. Oh, tahu-tahu langsung dapat gusuran. Alhamdulillah banyak kebaikan gara-gara kita sabar karena tidak suka. Itu semuanya ujian.
Tidak ada orang hidup berkeluarga tanpa ujian. Kalau enggak mau ujian jangan berkeluarga sendiri aja banyak ujian. Betul nggak Bu? Nah, ini kesimpulannya ayat menjelaskan bagaimana Al-Quran memihak supaya suami nggak boleh mendolimi tidak boleh mengintimidasi istri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang Masya Allah ibu-ibu di Masjid Harapan Mulia kompak semuanya. Begitu dibilang tadi Kiai ya, ada nggak bapak-bapak sebel sama ibu ya kan? Ada gitu. Ada nggak ibu-ibu yang sebel sama bapak-bapaknya? Sering. Gimana sama bapak-bapak sering. Tapi menarik Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa di ayat tadi itu di ayat terakhir waja'allallahu fi khairan katsiran. Ya. Bahwa Allah itu di dalamnya itu Allah menjanjikan ada khairan, bukan cuma khair tapi kasir, ada banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan. Oh, Masya Allah ya Kiai ya. Jadi kadang kita berpikir kalau sama istri laki-laki mungkin ya bisa aja, atau ibu sama bapak ya ngerasa sebel, kesel, liatnya kurangnya aja. Tapi Kadang-kadang sedikit-sedikit minta cerai. lah, Ada nggak yang minta begitu Bu? ada. Mana orangnya Bu? Cerai sih enggak Ustadz, Iya. pulangkan aku aja. Oke, siapa ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Wow, Masya Allah banyak. Oh, keren. Silakan ibu yang di depan, Fadal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Andi Nur Aisyah Iya. dari pengurus Majelis Taklim Harapan Mulia. Izin Ustadz saya Ya. mau bertanya. Ustadz, dalam bentuk apakah Allah akan membalas hak wanita yang terzolimi? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, Ya, Pak Kiai, Ya, ini Kiai. ibu-ibu ngancam suami. Maksudnya pertanyaan ibu untuk nakut-nakutin suami. Nanya untuk balasan apa. Jadi begini, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau berbuat jelek pasti ada balasannya, ya. Suami berbuat zalim kepada istri pasti ada balasannya. Istri berbuat zalim kepada suami pasti ada Balasannya. tapi itu jangan diminta, ya. Kalau bisa kita sebagai suami atau istri memaafkan kesalahan mereka. Mau nggak kira-kira? Kayaknya agak berat ini. Ada yang bilang ya, tergantung masalahnya Ustaz. Ya. Ya Bu ya? Ya. Ya. Tentu memberikan maaf itu jauh lebih baik daripada menuntut hukuman. Kecuali sudah dinasehati masih bandel, sudah disarankan masih enggak denger, maka ibu-ibu boleh minta atau lapor kepada pihak yang berwajib bahwa ibu-ibu merasa dizolimi oleh suami. Tapi ini jalan yang terakhir, ya. Demikian pula suami jangan sampai menggunakan dalil-dalil agama untuk melakukan kekerasan. Ya. Alasannya karena enggak taat. Enggak taat. Padahal ketaatan kepada makhluk itu dibatasi. La ta'ata fi makhlukin. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk karena dalam maksiat kepada Allah. Allah kalau suaminya ngajak maksiat,
Ya ibu-ibu nggak wajib taat. Jangan ditakut-takutin. Suami ini kamu kalau nggak taat sama suami dosa besar ya. Ada nggak begitu suami? Mana orangnya? Iya. Di rumah. Ya, jadi semua perbuatan dolim pasti ada Balasannya. balasannya. Baik, terima kasih banyak Kiai. Kiai, kalau misalnya istri merasa dizolomin saat suami kawin lagi gimana Kiai? Itu jawabnya khusus nanti. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya di kesempatan yang lain ya Kiai ya. Baik, pemirsa, memang bahasan tentang rumah tangga ini begitu menarik ya. Apalagi jika tema yang kita ambil kali ini adalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kita coba melihat semua permasalahan dari sudut pandang Al-Quran. Jangan mencari pembenaran, tapi sama-sama yuk kita kaji dan kita cari kebenaran yang ada dan kita harus bisa menerima itu dengan hati lapang. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Allah. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi kita sama-sama telah menyimak dan juga membaca Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Untuk mengkaji ayat tersebut sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Rizky Tamami. Untuk itu kami persilahkan beliau untuk menjelaskan terjemah dan juga tafsir dari Surah An-Nahl ayat 125. Silakan Ustadz. Terima kasih Bang Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam, abis itu beli minyak. Cakep. Mudah-mudahan yang jawab salam pulang dari sini duitnya makin banyak. Amin. Lempengan duit
Aminnya kenceng banget. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam keluarga kita harus mendidik keluarga kita untuk mengenal dua hal. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pondasi yang kuat ketika kita ingin membangun rumah tangga. Makin kuat pondasinya, maka nanti rumahnya akan kuat. Betul apa betul? Ibu pengen bangun rumah, pondasinya keker kalau kata bahasa orang Betawi, Bang David. Itu kira-kira entar kita hidup di rumah nyaman apa kagak? Nyaman. Maka ketika kita di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, yang pertama kali kita didik keluarga beserta isi-isinya kita mengenal Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga segala problematika yang ada di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, kalau yang kita tuju Allah Subhanahu wa taala, maka akan beres semuanya. Betul apa betul? Bu, betul apa kagak? Ngomong-ngomong masih hidup apa kagak ini? Masih. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berada di dalam rumah tangga kita, kita mengenalkan keluarga kita dengan Allah, maka akan turun sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya sakinah, mawaddah, warahmah, tapi wal barakah. Makanya saya kalau ceramah nikah itu saya tambahin bukan cuma sakinah, mawaddah, warahmah, tapi wal barakah. Apa itu artinya berkah? Ziyadatun ni'mah au ziyadatul khair. Bertambahnya nikmat, bertambahnya kebaikan. Meskipun kita tidak menafikan bahwasannya dalam rumah tangga nanti akan terjadi konflik-konflik ataupun perselisihan. Betul apa betul? Betul. Di awal tadi saya bilang apa? Rumah tangga pasti ada konfliknya, pasti ada berantem-berantem, cuman dikit-dikit aja. Itu ibarat kata kita bikin sayur asem, kalau kagak berantem kurang apa? Kurang enggak? Garam. Cuman kadang-kadang kurangnya banyak banget. Iya. Ya, betul apa betul? Betul. Ketika ada konflik dalam rumah tangga kita, ibu maaf, roman-romannya kalau bahasa orang Betawi Bang David, gede gue sama lakinya. Bu, Ya. bu, Ya. sama laki gede apa kagak? Saya jangan. Kadang-kadang ada Bang David, laki digedegin mulu sama bininya. Lah ya. Tuh tiap malam lakinya pulang lebih dari jam 10, dipelototin sama bininya. Saya bang tumben pulang jam 12. Biasanya jam 10 emang dari rumah janda belah mana? Coba itu. Jangan ya Bu ya. Jadi ketika ada konflik dalam rumah tangga, kita serahkan semuanya kembali kepada Allah. Maka misalkan maaf kita lagi gedek sama laki kita, apapun yang bikin gedek tuh, tetap Bu kita ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat. Jadi kalau kita ngelihat muka laki, ngelihat mukanya udah kagak resep dah kalau bahasa orang Betawi gitu kan ya. Kan ada yang begitu model ya. Ngelihat mukanya, aduh gua kagak resep ngelihat laki gua begini modelnya. Udah. Jangan pakai ngata ke laki. Ambil air wudhu, bilang sama Allah, ya Allah lagi ngapa sih ngelihat muka laki romana kagak resep pisan. Wudhu. Jangan ngelihat muka laki kagak resep di-upload di status WA. Lah ibu-ibu zaman sekarang kan maaf modern Bang Nah, David. iya, uploadnya tulisannya apa Kiai? Iya. Gua gedek banget nih sama laki gua. Curhat. Ngopinya doyan, duitnya rada kogah ya. Jangan begitu Bu. Apalagi kan mama zaman sekarang modern. Umur 50 punya HP Android. Wah kemarin saya belum lama ceramah di daerah Depok. Iya. Nenek-nenek umur 58 nyari nama Instagram saya. Coba itu ya. Maka kita balik lagi. Kita kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Pondasinya itu. Maka kalau sudah Allah sebagai pondasi, maaf problematika seberat apapun maka akan menjadi ringan. Iya. Amin ya robbal Alamin.
Apalagi kan tipe ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kan tipe yang tengah malam bangun nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Beda sama bapak-bapak. Nah iya. Lah bapak-bapak bangun tengah malam ngapain? Mendusin doang. Mendusin. Kalau kagak ke kamar mandi nonton bola champion nih. Betul apa betul? Betul. Allah kita jadikan pondasi. Bangun tengah malam tahajud. Kita ngadu kepada Allah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Ngadu kepada Allah. Nggak apa-apa curhat sama Allah kan bebas bu. Apalagi tengah malam nggak ada yang ganggu. Ya Allah. Kan doa begitu modelnya ya. Iya. Misalkan ibu kagak bisa bahasa Arab. Indonesia aja udah. Saya yakin ibu-ibu paling bisa bahasa Arabnya. Robbana atina fid dunya hasanah. Itu doang udah. Saya nggak bisa doanya pakai Indonesia aja udah. Ya Allah, rumah tangga saya roman-romannya sedang ada gejolak. Iya. Laki romana ekonomi rada kurang. Iya. Biasanya ngojek pulang bawa cepet ini tibang jigo. Ya Allah bagaimana cara mengatasinya? Ya Allah semoga selesai tahajud ini laki saya jadi direktur. Amin. Di pangkalan ojeknya. Ojek juga. Al-Fatihah. Ya Allah itu laki lagi tidur bu. Bisa jadi nyampe doanya kepada laki yang tidur. Iya betul. Udah begitu pas laki tidur selesai tahajud kita usap palanya laki. Ya Allah. Orang tua dulu kan ngajarin begitu bu. Iya. Lihat emak baba kita. Nenek-nenek kita, engkong-engkong kita. Kalau lagi ada masalah selau. Karena zaman dulu kagak ada HP. Loh zaman sekarang dikit-dikit HP, status, WA, Instagram, Facebook. Wasabu ajmain sama badu tuh. Akhirnya apa? Justru konflik itu makin membesar makin jadi. Betul apa betul? Betul. Ngadunya bukan kepada Allah, ngadunya kepada orang yang orang pun punya masalah. Betul apa betul? Betul. Yang kedua kepada siapa? Kepada Rasul SAW kita kenalkan. Lihat ayat tadi kita diajarkan bagaimana kita harus ketika melihat konflik dalam rumah tangga kita pakainya apa? Hikmah. Hikmah itu artinya apa? Hikmah adalah cerita-cerita yang bisa membuat rumah tangga kita makin bagus. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangganya dengan Sayyidah Khadijah. Ya Allah. Khadijah meninggal dengan Sayyidah Aisyah. Allah. Romantis sekali. Bahkan maaf kita masyhur kita kenal bahwasannya Rasul kalau manggil bininya dengan kalimat ya Humairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Cuman kalau orang kita dipanggil ya Humairah kagak cocok. Kenapa guys? Mukanya dekil mulu. Ibu dengan hikmah. Ya, bil hik wal mau'izah dengan apa? Nasihat. Makanya titip ya Bu, kalau kita ada konflik dalam rumah tangga, ibu dinasehatin sama lakinya jangan pakai marah. Bu. Bu. Ibu kalau berbuat salah dinasehatin sama lakinya terima apa jangan? Kudu terima, bagaimanapun laki kita adalah imam kita. Siapa yang milih laki kita kalau bukan kita? Makanya kalau ngelihat laki rada apa? Rada gedeg, rada kesel. Udah jangan pakai protes. Kan laki kita yang milih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu kalau lagi dinasehatin sama laki udah dengerin aja. Iya. Iya. Akhirnya apa? Nanti makanya Bang David saya tuh senang sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa rumah tangganya Rasul nggak pernah konflik? Karena apa? Karena lakinya ngerti bagaimana bininya, bininya ngerti bagaimana lakinya. Laki maaf bu pulang kerja pengen dibikinin kopi tanpa dibilangin bikinin kopinya. Bini roman-romana gelagada pengen jalan-jalan, laki kudu ngerti. Ajak jalan-jalan bininya. Betul. Apa ke Ragunan? Apa ke Taman Mini? Ya. Betul apa betul? Iya, yang penting modelnya jalan-jalan. Keragunan, Ya paling deket. masa keragunan. Lah paket hemat. Jalan-jalan tuh ke toko emas kayak ya Bu ya. Ya, Kalau ajak nih laki, ajak istri ke toko emas ya Bu. Suruh tanya pilih mau yang mana ya Bu ya. Cuman suruh bayar sendiri. Itu yang tadinya sakit langsung sembuh ya Bu ya.
Ya Allah, jadi begitu, kudu ngerti, laki ngerti perempuan, perempuan juga ngerti Laki. Kalau insya Allah kalau begitu modalnya, pondasinya kembali kepada Allah, kepada Nabi, insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ya Allah, Bu, girang banget ngakaknya itu tadi. Ya Allah, sampai ngikik, sampai perut ditahan-tahan tadi. Baik, ibu-ibu, siapa yang mau tanya? Wah, Masya Allah. Yang mana? Itu ya. Ya, Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanah dari Majelis Ta'lim Al-Kausar. Mohon izin Ustadz untuk bertanya, bagaimana cara istiqomah untuk sabar mendidik keluarga? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab nih Bang. Langsung Kiai, silakan. Bagaimana caranya istiqomah sabar ya? Memang kalau kita dengar kalimat istiqomah ini berat ya Bu ya. Jadi yang berat itu istiqomah, yang enak istirahat ya Bu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, sesungguhnya pahala buat orang-orang yang sabar itu luar biasa. Makanya ketika kita mendidik suami, mendidik anak-anak kita, misalkan belum ada perubahan di dalam diri mereka, terus latih dengan kesabaran. Jadi kalau untuk keluarga, untuk rumah tangga jangan pakai nyerah. Kenapa? Makanya ada kalimat baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Orang kalau pengen masuk surga kira-kira enteng apa berat? Ayo Bu, nyaut. Kira-kira enteng apa berat? Kenapa? Karena jalan istiqomah nggak gampang, sulit. Kudu belok kanan, belok kiri, ntar ada lubang dia jatuh dulu ya. Tapi kan hasilnya luar biasa. Betul apa betul? Nah, cara sabarnya istiqomah apa? Ketika ada problematika, sholat dong. Betul nggak kira-kira? Sabar dong. Ya. Tawakal dong. Kenapa? Itu kunci segala-galanya. Makanya saya bilang tadi pondasinya Allah. Sholat udah mau kemana lagi? Mau ngadu ke siapa? Ngadu ke tetangga punya masalah. Ngadu ke saudara-saudara punya masalah. Ngadu ke bos-bos juga punya. Ngadu ke ustadz juga punya Masalah. Karena ya betul gak kira-kira? Betul. Karena manusia itu kan nggak ada yang terlepas dari masalah, terutama dalam rumah tangga. Ya Bu ya. Jadi istiqomahnya terus dilatih, sabar, sholat. Udah ya Allah, kita ngadepin laki, kita maaf yang bapak-bapak. Ngadepin bininya galak banget, sabar. Kenapa begitu? Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala buat orang-orang yang sabar itu enggak ada apa? Enggak ada batasannya. Pasti akan diberikan pahala yang berlipat ganda dan insya Allah menjadi jalan keberkahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu Bang. Iya Kiai. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan ibu-ibu ya Bu ya. Nah, sekarang kalau bapak-bapak nih yang ngadepin ibu-ibu, ya maaf ya, ibu kadang kalau udah ngomong kan suka susah berhenti ya Bu ya. Di bapak tuh kadang bengong aja. Diajakin ngomong diem apaan sih gitu. Nah gitu gimana caranya supaya bapak-bapak bisa sabar ngadepin ibu-ibu? Iya kita harus eling. Maksudnya begini Bu, harus eling. Kenapa dia jadi istri saya? Karena emang dulu yang milih saya. Oh. Bagaimanapun maaf misalkan baru tahu nyeselnya sekarang ya. Padahal mah dulu pas kenalan kalem ya. Tapi kalau udah rumah tangga setahun 2 tahun, macannya keluar ya. Ya jadi tetap Bu, saya bilang hati-hati. Justru dalam rumah tangga, mulut yang paling ngeri itu mulutnya laki. Laki kalau udah bilang maaf, cerai, kira-kira kejadian apa kagak? Kejadian. Tapi kalau bini ngomong cerai, ampe mulut bebusa, kira-kira jatuh apa kagak? Paham ya kira-kira ya Bu ya? Makanya kita juga tindakan sama suami kudu hati-hati. Terus sayang, terus cinta. Mudah-mudahan di surga nanti bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jelas.
Masih mau nyap-nyap nggak? Nggak salah. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustadz Baharudin yang sudah membacakan surah An-Nisa ayat 34 yang mana secara garis besar menjelaskan tentang peran laki-laki ya yang memiliki tanggung jawab terhadap perempuan baik itu istri, adik, kakak dan juga ibunya. Nah, untuk itu lebih jelasnya mari sama-sama kita simak tausiah bersama dengan guru kita yaitu Ustadz Abdul Hakim Alkan dengan tema cara Rasul dalam mendidik keluarga. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyahu ba'dah. Allahumma salli fasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Masya Allah, ini udah pada masak belum? Udah nyuci baju udah? Alhamdulillah. Anak-anak sama siapa anak-anak? Oh sekolah. Bang David, Iya. sehat? Alhamdulillah. Bininya mana bininya? Ada di rumah. Oh, ada di rumah. Ini saya tanya sama ibu-ibu semua ini, insya Allah nih ibu-ibu di sini calon-calon penghuni surga semua. Amin. Dari wajahnya nampak semua nih Bang. Luar biasa, Masya Allah. Kalau nggak nampak namanya memedi. Ya, ibu-ibu mau masuk surga nggak? Mau. Bener. Bener. Kapan? Tuh, kalau dibilang mau kapan ini udah bingung. Berarti kalau mau masuk surga mati duluan. Iya, bener. Iya. Tapi walaupun kapannya, mau sekarang mau nanti, yang penting masuk Surga. insya Allah. insya Allah. Apalagi ibu-ibu ini. Kayak kata Nabi, ibu-ibu tuh paling gampang masuk surga. Benar? Benar-benar. Laki-laki kita nih Bang, paling susah masuk surganya. Iya. Jadi ibu-ibu nanti masuk surganya duluan. Ketimbang suami-suaminya. Jadi belakangan suaminya, ibu-ibu duluan mempersiapkan calon. Wah, calon suami nanti di surga nih ya. Masya Allah datangnya nanti disambut oleh ibu-ibu dan para bidadari. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu duluan masuk surga bukan karena ibu duluan matinya. Iya. Tapi karena ibu-ibu ya duluan hisapnya dan ternyata hisapnya paling mudah Bang. Masya Allah. Ya, paling mudah. Ya, tapi sayangnya Bang. Iya. Sayangnya justru yang banyak di neraka ibu-ibu. Kok bisa gitu, Ustaz? Makanya, kenapa ada yang salah ini romannya? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan informasi perempuan itu paling banyak ya di neraka. Padahal perempuan paling gampang masuk surga. Ya, mudah-mudahan di sini mah calon penghuni surga semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Kenapa demikian? Kata Nabi perempuan itu masuk surga cuma karena 4 hal. Karena 4 hal. Yang pertama sholat 5 Waktu. Ibu sholat gak 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Nabi bilang gak sholat selain 5 waktu? Enggak. Sholat 2 masuk gak? Masuk. Tahajud masuk gak? Enggak masuk. Enggak wajib. Ya, enggak masuk tuh dalam dalil itu. Cuman sholat 5 Waktu. waktu. Yang kedua kata Nabi, puasa 30 hari di bulan Ramadan. Ini bentar lagi kita masuki Ramadan. Amin. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Amin. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah kasih keberkahan. Amin ya Allah. Di bulan Sya'ban Allah kasih keberkahan. Dan mudah-mudahan umur kita masuk ke bulan Ramadan. Nabi nggak sebutin puasa Senin Kemis. Buat ibu-ibu nih. Buat para kaum wanita. Nabi nggak sebutin puasa Ayaumul Bid. 13, 14, 5. Puasa Arafah. Puasa apa lagi? Asyura. Nggak disebutin. Tapi puasa 30 hari di bulan Ramadan. Ayo yang belum ngelunasi Ramadannya dari sekarang. Ada yang belum? Alhamdulillah di sini 32 kayak bukan 30 hari. Nambah bonus. Nambah. Tapi yang ketiga ini kata Rasulullah taat kepada ada yang nyeletuk. Suaminya siapa dulu? Ya. Suami yang dulu. Yang ketika ibu berhadapan sama calon suami ibu. Ibu sampai keringetan. Betul. Ngadepin calon suami Bang. Keringetan. Keringetnya segede-gede jagung. Kata calon suami, kenapa Neng? Kagak, padahal nahan kentut. Udah kawin. 10 tahun prot. Ngaku, ayo ngaku. Ibu-ibu di sini kagak Bang. Nggak ada. Nggak beda. Kira nggak ada. Iya. Kemudian
Dulu calon suami kita mau datang, kita ganti pakaian seperti zaman ini, seperti sekarang nih, Masya Allah. Pakaiannya udah seragam semua. Ini dari rumah udah, bersolek bang. Ya, bersolek. Sama seperti dulu kita menghadapi calon suami. Bersolek, berdandan, baju ganti sono. Kira-kira pantas apa kagak ya? Begitu udah nikah, ya Allah. Pakai daster. Dasternya bolong lah ya. La haula wala quwata. Wah, minyak wangi disemprot dari atas sampai bawah. Pakai bibir merah, pakai Masya Allah. Ngadepin calon suami. Begitu udah jadi suami. Wangi sih wangi, tapi wangi balsem. Ibu-ibu sini enggak. Emang enggak beda. Kena dong nih. Ya. Apalagi, pakai bibir merah, Masya Allah. Begitu calon suami ngeliat, begitu juga calon suami bang. Begitu ngeliat, Masya Allah. Ya jilbabnya dijembreng doang, itu senengnya minta ampun. Zaman dulu belum ada WA, Bu, belum ada WA. Cuman surat cinta. Ngalamin. Surat cinta. Ya, itu surat dibawa kemana aja. Begitu dibaca dicium, padahal tuh surat kagak wangi-wanginya. Tapi saking happy-nya itu bang. Ustadz gitu dulu nggak? Jangan begitu dong. Iya, pengalaman. Baik teman sekalian. Ya, itulah kita harus taat kepada suami. Kalau kita masuk surga, ya. Yang keempat apa nih? Kita jaga kehormatan diri kita. Nih Bu. Ya. Wanita muslimah itu cuma 2 yang ditampakkan buat orang lain. Wajah dan telapak tangan. Yang lain selain itu ditutup. Haram dilihat oleh orang lain. Ya. Hanya bisa dilihat oleh siapa? Suaminya. Maka kata Nabi SAW, kalau 4 ini udah ibu lakukan, kata Nabi, mereka masuk surga min ayyiba bin siti, dari pintu manapun yang dia mau. Subhanallah. Ya Bu ya. Bu, cuman 4. Lagian kita mau ngapain sih? Hidup di dunia ini enggak lama. Maka kita jaga ini 4 ini. Insya Allah kalau 4 ini dilakukan oleh ibu-ibu, suami juga di rumah insya Allah menjadi suami yang soleh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus kemudian kalau ada ya sedikit-sedikit ya kesalahan sedikit, insya Allah kalau kita sudah menjalankan itu semua, beriman, bertakwa kepada Allah terhadap rumah tangga kita, insya Allah salah sedikit akan Allah jadikan ya semua itu menjadi penghias cinta kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu Bang. Ya, baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu. Bu. Gimana? Bu. Pakai daster apa baju bagus di rumah? Yang benar. Kan udah dibilangin sama Ustadz. Tetep daster katanya. Pakai parfum apa minyak angin? Minyak angin. Allahu Akbar. Allah. Silakan ibu yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Banyak amat ini. Banyak. Silakan ibu. Ya, langsung. Pertanyaannya, iya. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anang Setiawati, asal dari Majelis Taklim Baitul Mutakin Citra Suwarna. Ya. Mohon izin Pak Ustadz. Siap Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana nasib wanita yang membunuh suami karena suaminya KDRT atau KDRT? suka menyiksa? Oh gitu, oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Ustadz nanyanya tadi gimana kalau sampai perempuan membunuh suami karena KDRT dan seling doang.
Seli langsung ke titik. Ya. Nah intinya ngebunuh ya Iya. karena ketidaksenangan seorang Masya istri Allah. sama perlakuan suami. Silahkan Kiai. Iya. Ya Allah ya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal itu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tuh hukumnya? Ya hukum dasarnya membunuh dulu. Membunuh ya satu orang sama aja membunuh seluruh manusia. Ya. Kecuali ada kecualinya. Ya kalau memang sudah ditentukan oleh pengadilan. Ya. Kan itu kalau pengadilan menentukan hukuman mati kan dibunuh juga. Ya. Itu dibolehkan karena sudah ada ketentuannya. Tapi kalau kita nih masyarakat awam umumnya nggak boleh ya. Dan bagaimana hukumnya nih perempuan? Ya Allah. Bu, tadi di surat An-Nisa tadi ayat 34. Ya kalau perempuan nuzus, kalau kalian takut istri kalian nuzus, apa tuh nuzus? Durhaka. Kalau kita takut istri kita durhaka, maka kita nasehatin. Ya, sebagai suami ini jangan main KDRT, kita nasehatin. Kemudian kalau nggak bisa dinasehatin juga pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Ya. Kemudian kalau nggak bisa juga ada memang ayatnya dipukul, tapi pukulnya itu bukan pukul yang sekarang ini terjadi, ya sama kita kayak mukul anak mau nggak mau sholat dipukul betisnya atau dikasih tahu yang lebih agak tegas gitu, itu sama juga memukul kan. Kamu kalau nggak mau ya nggak mau tapi dengan catatan ya perintahnya itu perintah terhadap sesuatu yang baik. Umpama contohnya ibu nggak mau pakai jilbab, neng pakai jilbab. Haram hukumnya, ini agama mewajibkan. Tetap aja badar. Ya, boleh tuh suami melakukan suatu hal yang tentunya bukan KDRT, memberitahukan. Ya, kalau memang nggak mau juga, ternyata ya maka dibolehkan pisah rumah. Maka kemudian ya apa yang terjadi? Ternyata istrinya taubat dan taubat. Kemudian pakai jilbab, maka sang suami menerima kembali tanpa mengulang-ulang kesalahan sang istri. Ya, jadi hukumnya ibu Anang ya, hukumnya dosa besar, dia di neraka. Ya, taubatnya bagaimana? Ya hanya Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu. Kenapa? Karena ada orang yang membunuh 99 orang. Ya, tapi ketika itu dia taubatan nasuha. Apa kemudian dia nanya kepada seorang yang alim? Kata orang alim, kau pergi ke satu tempat, kau taubat di sana. Dalam perjalanannya orang yang membunuh 99 orang ini meninggal dunia sebelum sampai tempat tujuannya. Maka malaikat, yang satu malaikat pencatat baik, yang satu pencatat buruk mengatakan, ini bagian saya, ini bagian saya. Maka kemudian Allah memerintahkan untuk apa? Untuk kalau seandainya orang tersebut jaraknya ke tempat yang akan bertaubat lebih dekat, maka jatahnya malaikat baik. Kalau masih jauh, jatahnya malaikat buruk. Ternyata Allah maha adil, Allah maha pemurah, Allah maha ghafur. Maka dideketin jaraknya dan dia masuk surga. Membunuh 99 orang, tapi dia taubatan nasuha, maka insya Allah dia akan menjadi hamba Allah yang diampuni. Syaratnya taubatan nasuha ya bunda ya. Iya. Kayak bunda enggak begitu kan? Dari tampangnya sih kayaknya enggak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Allah lindungi rumah tangga kita. Kalau suaminya keras-keras dikit jangan langsung emosional juga. Api dilawan api akhirnya kebakaran. Api dilawan air, insya Allah apinya padam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jelas.
Ya, yang namanya membunuh itu ya dosa besar. Tapi Allah Maha Pengampun, bisa jadi Allah ampuni dosanya. Seperti tadi kisah ya tadi dikatakan ya oleh Ustadz itu ada di hadis qudsi ya, dijelaskan dengan konkret. Jadi jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah dan terus bertaubat sebesar-besar apapun dosa kita. Ya, insya Allah. Baik, setelah ini kita akan ngaji bareng dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, saya pantun boleh? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Berkibar jilbabmu, anggun sekilas senyummu menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang datang banyak, yang jawab pelan. Ya Allah, padahal saya udah ngeden-ngeden begini, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa harapan Mulia. insya Allah hidupnya makmur, matanya nggak Mur. rambutnya nggak bertap, Bur. insya Allah nggak cepat makan bub, Bur. mudah-mudahan nggak cepat masuk Kubur. Gila, mati dong. Selawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Harapan Mulia. insya Allah mudah-mudahan hidupnya selalu mendapat syafaat nanti dia mulai akhirat. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal. Alamin. Bu, Ya. ini ngajinya yang keras apa yang lembek? Keras. Ibunya minta yang keras. Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Alim. Alhamdulillah. Masya Allah. Amin, amin, amin. Ya Allah. Priwe kabare? Api. Kan orang apa orang kepenak. Orang Padang diajakin ngomong Jawa gimana? Oh, begono. Asli Coba, Pak? asli Sumatera Barat. Coba ngomong pakai bahasa Minang, coba. Sebale, dua bale, tiga bale. Sabale, dua bale. Iya. Ya, coba Bale-bale. Coba pakai bahasa Minang, katanya udah bisa. Minang. Pakai bahasa Minang. Ah. Pak Akabanyo. Nah. Baka banyak. Alhamdulillah, lagi sehat-sehat. Alhamdulillah. Bilang, nama saya Namo Ambo. Nama Ambo. Namo Ambo. Nama Ambo. Munawir. Munawir. Kadang Sarawa. Apaan tuh, Bu? Ya Allah. Celananya kegedean. Aduh ya Allah. Maaf, bercanda. Sehat ya, Kiai ya? Tapi pemirsa luar biasa. nih. Kenapa? Pemirsa yang di luaran Masya Allah. Masya Allah. I love you, Pul. Ya Allah. Tahu I love you, Pul? Apa itu? Aku cinta banget. Iya. So-soan bahasa Inggris, Bu, ditanya balik bingung jawabnya. Kiai. Kita nggak berdua nih. Betul. Kita ditemani oleh seorang wanita. Masya Allah. Waniditata. Iya. Coba dia itu. Siki tak takoni nang nyong ngarep. Lah. Ngerti apa ora? Lah iya. Iya aja ya, Bu ya. Lah iya. Coba takoni. Sabar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Namanya sinten, Bu?
Namine kula Ibu Juni. Oh, Ibu Yuli, tiang listrik. Yuni. Kan kalau orang Padang dibaginya Uni. Juni. Oh, Juni. Juni. Oh, Uni ya. Bu Hajah. Juni. Ya lah kira-kira begitu dah. Bu Yuni. Buat nama ribet banget. Asli Ya, dari Pak mana Ustadz. Bu Yuni? Asli dari Weleri. Weleri. Semarang, Jawa Tengah. Oh, Semarang, Jawa Tengah. Orang apa kok orang kepenak? Nah, orang Semarang mah nggak ngapak atuh. Piye toh? Iya. Iya. Kalau orang Semarang nggak ngapak ya Bu ya? Boten. Wonten, yang ngapak tuh Kiai. Wis, pokoknya siki ngaji bareng-bareng. Bareng. Sebelum ngaji bareng-bareng, arep diwacakna nang Bu Haja Nyuni. Nah, silakan Bu Yuni surah Al-Qamar ayat 9. Silakan Bu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Fakadzabu abdana. Allah. Fakadzabu abdana wa qalu majnun. Allah. Wa qalu majnun wajdudir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, Bu. Ya, Waktu kita masih tua, Bu. masih muda, masih tua. Masih tua ya. Dulu kan kalau ngaji sama gurunya di musola. Ya, Di musola. Kan ngajinya nadanya begini nih. Bismillah. Begitu. Nah ini asli ya. Nah nanti kita pakai seni ya Bu ya. Bu Yuni ya. Pakai nih. seni dengan seni jadi indah kan Bu. Ya, Dengan ilmu jadi mudah. dengan iman jadi terarah. Makanya ngatur jiwa. Ya, Ngatur jiwa. bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya Ya untuk Allah. Indonesia Raya. Apal semuanya cerita. Alhamdulillah. Mama. Tuh 2, 3. Mama. Ini papanya nggak ada ya? Nggak ada. Mama semua. Iya makabe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin fakazzabu. Tuh 2, 3. Fakazzabu abdana wa qalu majnun wajdujir. Sadaqallahul azim. Udah bisa semuanya, Bu? Bisa. Ya udah kalau udah bisa pulang ya. Ya.
Jangan dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kepengen nyoba nih ya Allah. Mana? Nih yang ini nih. Yang mana? Yang cantik memang aku akui. Sebelah mana? Iya itu yang pakai kacamata. Mata ya. Cakep ya. Oh belum ya? Belum boleh. Silakan ibu siapa namanya? Ibu tadi mic-nya dideketin ibu ya. Ibu Tri. Oh Bu Nini. Ya. Putri, Bu Tini. Ibu Tri. Oh Ibu Tri. Oh ibu nomor 3 ya? Namanya Tri bukan ibu Oh, iya, nomor iya. 3. Ya. Kan Tri nomor artinya 3. Iya, tapi bukan Ya, yang terus. ketiga. Terus. Panjang ini nggak baca-baca. Ayo Bu silakan. Ayo Bu Tri. Maaf, Langsung aja langsung. saat ini saya nggak terlalu jelas, makanya Nah, agak susah. ya, nggak apa-apa. Pertama kan susah dulu Bu. Oh iya. 2 kata, 3 kata, nggak apa-apa. Siji, loro, telu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kazabat qabluhum qaumun nuhin fagazzabu abdana wa qulu majnun wa tujir. Sadaqallahul adzim. Makasih Bu. Salah. Oh, kalau ngaji masih terbata-bata, pahalanya ada 2. Iya. Ada 2. 2. Makanya ya jangan minta terbata-bata mulu. Ya. Ya. Karena apa? Setiap hurufnya nanti akan minta pertanggungjawaban kepada Allah ketika ayat itu dibaca. Mau dicoba lagi Pak? Mau dong. David? Ya silakan yang baris kedua sekarang. Silakan. Yang mana? Ibu. Nah ini. Ya silakan. Siji, loro, telu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnun wazdujir. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Namanya siapa Bu? Bu Cika. Oh, Cita. Bu Cika. Cika itu tadi Ani lagu gitu. Oh itu. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, sekarang mendingan kita hidup sibukin dengan baca Al-Qur'an. Tadi di muqaddimah Nabi mengatakan iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya ya'ti, nanti akan datang kepadaku yaumal qiyamah, pada hari qiyam. Pada hari qiyam. Apa yang datang? Syafi'al li ashabi, yaitu syafaat atau penolong kepada saudaranya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pemirsa dan juga jamaah harapan Mulia. daerah Bekas, mudah-mudahan selalu senang aja. Insya Allah dapat syafaat dari Nabi. Alhamdulillah. Bu, Ya. lafal kadzabat pernah dengar nggak nabroh? Nabroh. Belum. Nabroh artinya diang. Oh. Makanya nggak boleh kadzabat, nggak boleh. Oh. Kadzabat 1 2 3. Kadzabat. Bu Yuni, coba diulang Bu Yuni. Kadzabat. Nah, lidahnya agak digigit. Nah, ibu kan suka digigit lidahnya kan? Lah, digigit sendiri, Bu. La Allah. Ini nabroh, Bu. Huruf nabroh itu selain huruf yang 7, yaitu nun bertasdid, mim bertasdid, dan baju di toko. Nah, selain huruf ini itu dibaca bro. Yo, apa? Yang turun bro. Ya Allah. Allah ya Karim. Paham, Bu? Langsung. Terus kemudian di sini ada qabalahum.
Dibaca kol. Kol-kolah artinya Cang. gonceng, Goncang. goncang, atau ancul-ancul. Anjul-anjul. Ya maksudnya kan mantul ya Bu ya. Membel. Iya mentul. Mentul. Qabalahum 1 2 3. Qabalahum. Qaqiqaq. Aqiquqaq. Qaniqaq. Aniqaq. Qaniqaq. Qaniqaq. Nyeklaq. Yakin. Haq. Haqqa. Jangan pakai kaf ya. Nanti akhirnya hames ya dalam sifatul huruf ya. Bo. Paham? Langsung. Qaumun Nuhin 1 2 3. Qaumun Nuhin. Ini namanya dibaca Ini pertama kenceng, yang kedua pelan. Kaumu dibaca Mad maksudnya. Mad dibaca pan. Bu, dibaca pan. Ibu senang ngajinya, senang yang panjang apa yang pendek sih? Ya Allah, alhamdulillah. Sampai di sini nanti kita lanjutin lagi ya Bu ya. Udah paham semuanya kan Bu? Kalau sudah paham tinggal baca do. Coba tangannya begini semuanya Bu. Ada band ke saya Bu? Ada band ke saya Bu? Bareng, yuk kita doa bareng-bareng yuk. Doa nggak boleh kuntet ya. Tahu doa kuntet nggak? Apa itu? Doa kuntet. Ya Allah, ya Allah. Kau tahu apa yang kau mau? Lah minta apaan begitu? Ya Allah. Udah minimal doa. Rabbana Atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenapa ini cuman setengah ini ayatnya? Enakan yang setengah. Biar? Kalau kependekan kan nanti ngajinya masuk semua. Iya, jadi mendingan setengah aja. Oh iya. Iya. Biar penasaran besok. Ya udah, nanti jadi minggu depan ya kita akan ketemu lagi, kita akan bahas lagi cara membaca Quran. Gimana Ibu ya? Nambah ilmu ya Bu? Alhamdulillah. Makasih ya Kiai ya ilmunya ya. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya Kiai ya. Sama-sama. Bu, Kiai Munawir kalau belum mati jangan dikubur ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir serta seluruh pemirsa Ainus dimanapun saja ada berada. Hari ini kita belajar banyak dan kembali lagi diingatkan bahwa rumah tangga itu pertama kali kita niatkan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh dengan cinta kasih di dalamnya. Karena itu kembalikan lagi semangat saling peduli, saling sayang. Bicara dengan hati jika ada masalah dalam rumah tangga dan jika tidak ditemukan solusi, cari pihak keluarga untuk bisa mendamaikan. Insya Allah akan ada solusi dari semuanya dan selalu dinginkan hati kita kembalikan lagi kepada Allah. Semoga Allah berikan rumah tangga kita yang sakinah, mawadah, warahmah dan kelak kita akan dikembalikan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya David Halik undur diri. Terima kasih. Wallahu muwaffiqil aqwami bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana